membawa biskuit sehat yang kaya akan serat agar tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Ini nih yang selalu bikin semangat saya tetap on. Nissin biskuit kelapa hijau dengan parutan kelapa hijau asli penuh kebaikan alami. Nissin biskuit kelapa hijau, parutan kelapa aslinya berasa banget. Rasanya gurih dan kaya serat. Sekali gigit langsung suka. Sesibuk apapun, untuk melewati hari, saya selalu ditemani Nissin biskuit kelapa hijau. Nissin biskuit kelapa hijau, hijau bungkus. Yeay! Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Banjir yang menggenangi sebagian ruas jalan di DI Panjaitan, Jakarta Timur memicu kemacetan dan kendaraan. Polisi juga mengimbau pengendara untuk mencari jalur alternatif. Sejak pagi hingga menjelang petang, pemirsa, banjir merendam jalan DI Panjaitan yang terletak di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Genangan air terlihat di jalur penghubung antara Simpang Susun Cawang dengan daerah Kebon Danas. Akibatnya terbentuk antrean panjang kendaraan menuju arah utara. Petugas polisi mengungkap bahwa banjir mulai menggenang sejak sekitar pukul 6 pagi. Genangan sempat surut namun kembali meninggi menjelang siang hari kemarin. Tingginya genangan juga membuat sejumlah sepeda motor mogok setelah nekat menerobos banjir. Pemirsa, banjir juga merendam kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga Kamis malam. Akibat banjir yang cukup lama ini, sejumlah toko kuliner di kawasan Kelapa Gading mengalami penurunan omset penjualan. Banjir setinggi 50 cm masih merendam kawasan Kelapa Gading di Jalan Hibrida Raya, Jakarta Utara. Selain menghambat aktivitas warga, banjir juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi para pedagang kuliner di kawasan ini. Sejumlah toko kuliner mengalami kerugian akibat menurunnya omset penjualan. Selain itu, ruko yang berada di kawasan ini juga terendam banjir. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek berdampak kepada beberapa wilayah di Jabodetabek ini banjir. Sudah ada rekan kami, Haikal, yang berada di Pasar Cipulir di Jakarta Selatan. Kami akan hadirkan informasi langsungnya untuk Anda. Selamat pagi, Haikal. Informasi terkini dari sana, kondisinya seperti apa? Ya, baik. Untuk bisa kami kabarkan di Pasar Cipulir, saat ini pada Jumat tergenang banjir dari hujan pada malam tadi. Hingga kondisi saat ini kami tampilkan ada beberapa yang masih berjualan dari para pedagang yang didominasi menjual pakaian, namun mereka terganggu. Tidak seperti biasanya yang menjual di mana memang banyak pembeli yang sudah berdatangan pagi, namun saat ini tidak seperti biasanya, juga sepi para pembeli yang datang di Pasar Cipulir, Jakarta Selatan. Seperti kami gambarkan, seperti inilah kondisinya para pedagang yang hanya bisa melihat air di depan ruko mereka
sambil melihat genangan yang masih ada saat ini setinggi 40 cm. Seperti kami tanyakan dari salah satu pedagang. Namanya siapa, Mbak? Nur. Mbak, boleh ditanyakan ini banjirnya gimana tadi? Ayat bang, sebetis. Banjirnya dari jam berapa nih, Mbak? Dari subuh. Dari subuh. Iya. Itu dari kapan sih? Dari kemarin atau baru hari ini? Dari semalam. Kemarin udah mulai banjir, tapi surut. Ini surut sih, udah mulai surut. Surut-surut ya? Iya. Mbak, ini penghasilannya offsetnya menurun nggak dari 2 hari? Bisa dijelaskan berapa kerugiannya gitu? Ya, menurun lah bang. Susah penjualannya. Sampai berapa juta gitu, Mbak? Ya, nggak tahu udah kalau berapa jutanya. Kalau banjir itu tadi beberapa juga yang nanya, ada yang bilang dari tanggul jebol juga atau gimana, Mbak? Iya, kayaknya ke tanggul kali yang jebol sama curah hujan yang tinggi. Mbak, ada harapan nggak kepada pemerintah terkait kan? Apalagi Ya, pengen dibenahi lah bang, biar nggak banjir lagi. Ya, selain itu gimana, Mbak? Ada solusi nggak? Ini kan dampaknya lebih pemasukan penjualan gitu. nggak ada sih. Biarin aja. Ini berapa saat ini, Mbak, di depan rumah, Mbak? Berapa ya? Semata kaki udah surut, udah mulai surut. Sentimeter ada? Ya, gitu. Mbaknya siapa namanya? Bu Nur. Siap, makasih, Bu Nur. Kami sampaikan tadi seperti pedagang yang bernama Bu Nur ini, mereka mendapati penurunan penghasilan dari jualan baju yang saat ini dia jual di rukonya di pasar Cipulir. Ini kami gambarkan terus kondisi saat ini memang tidak ada pembeli di lokasi pasar Cipulir, namun juga mereka hanya bisa mengepak barang-barang yang dari rupanya masing-masing. Baik. Terima kasih laporan langsung Haikal langsung dari Pasar Cipulir di Jakarta Selatan. Selanjutnya pemirsa kami hadirkan informasi langsung dari Tangerang di Jalan Villa Regency. Sudah ada rekan kami Rusdi Muslim. Selamat pagi Rusdi, kondisi terkini di wilayah Anda seperti apa? Apakah banjir masih menggenangi wilayah tersebut? Baik, selamat pagi Ananti Alita serta pemirsa. Dapat saya gambarkan dari Jalan Villa Regency, Kota Tangerang, di mana memang imbas dari intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di sejumlah titik yang berada di Kota Tangerang. Kurang lebih ada sekitar 4 titik yang berada di Kota Tangerang yang mengalami banjir, yaitu di Kecamatan Priuk, Kecamatan Ciledug, Karangtengah, dan Cipondo. Saya posisi berada di Kecamatan Priuk yang memang akses ini menghubungkan antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang, di mana di daerah ini kurang lebih ada sekitar 275 kepala keluarga atau sekitar 627 jiwa yang terdampak banjir. Di sini merupakan akses memang rendah imbas dari luapan Kali Sabi yang memang sejak adanya intensitas curah hujan tinggi menyebabkan Kali Sabi sudah tidak dapat menampung debit air. Hal ini membuat air limpah ke jalan serta perumahan yang berada di sekitar wilayah sini. Ada 2 terdapat perumahan yang terdampak, yaitu ada Villa Garden City serta perumahan Alamanda. Namun sejauh ini pihak BPBD bekerja sama dengan Forkopimda terus membantu dengan mengerahkan kurang lebih ada 6 perahu, yang mana perahu ini dibantu petugas untuk membantu para warga yang ingin dievakuasi maupun menyeberang ke Kota Tangerang dari Kabupaten Tangerang. Sejauh ini ada 3 tempat pengungsian yang memang sudah disediakan, diantaranya ada Kos Ciandu yang berada di RW 25, sebuah masjid, serta area rukun warga yang memang masih datarannya lebih tinggi dibanding dengan tempat yang tergenang banjir. Demikian Analisa. Oke, Rusdi, Anda katakan bahwa saat ini banjir masih menggenangi wilayah tersebut, terlihat dari gambar yang Anda bagikan kepada kami dan bisa dilihat di layar kaca. Tapi informasi terkini, apakah memang banjir di sini sering kali terjadi atau baru kali ini saja karena penyebabnya intensitas hujan yang tinggi? Baik, Analisa memang dapat saya kabarkan, saya memberikan visual secara menyeluruh bagaimana memang kondisi banjir masih mengenai akses jalan Villa Regency, yang mana memang ini merupakan daerah yang memang sering terdampak banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Namun jika
hujannya tidak begitu tinggi, akses jalan ini tidak terendam, namun karena memang faktor cuaca serta adanya intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan ketinggian air di akses jalan ini saja mencapai 110 cm atau 1 meter lebih, sementara di area perumahan ada sekitar kurang lebih 180 cm. Namun begitu memang petugas BPBD berusaha siaga membantu warga yang ingin dievakuasi maupun ingin keluar dari rumahnya, namun ada juga sebagian warga yang memang tidak mau dievakuasi karena memiliki lantai 2. Namun begitu, Ana Tialita, intensitas curah hujan tinggi membuat ada 4 titik kecamatan di Kota Tangerang yang terdampak banjir. Kecamatan ini yaitu Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Priuk, Kecamatan Jatimung, serta Kecamatan Cibodas. Hal ini membuat kurang lebih ada sekitar 2.000 jiwa atau sekitar kurang lebih 900 kepala keluarga yang terdampak. Dan pemerintah Kota Tangerang sejauh ini memang sudah menggerakkan beberapa petugas, baik itu petugas BPBD, Satpol PP, serta petugas Dinsub untuk membantu warga yang ingin dievakuasi maupun terkait kebutuhan pangan. Demikian, Telita. Oke, sejauh ini informasinya bagi warga yang kemudian tidak ingin diungsikan begitu, bagaimana mereka mendapatkan makanan ataupun pasokan? Adakah kekurangan-kekurangan yang memang saat ini dibutuhkan? Ya, Telita, memang untuk warga yang sudah bertahan di perumahannya, karena memang mereka dari struktur bangunannya memang sudah mengetahui sering terjadi banjir, membuat mereka tetap bertahan di dalam rumah. Namun sejauh ini belum ada logistik yang dibagikan dari Dinas Sosial Kota Tangerang. Namun dari hasil wawancara saya tadi dengan pihak Komandan Pelaksana BPBD Kota Tangerang, memang ada rencana Dinas Sosial akan memberikan bantuan baik itu berupa makanan jadi maupun sandang dan pangan yang masih didata ada berapa kepala keluarga yang terdampak. Dan sejauh ini memang penanganan yang urgent atau yang penting adalah membantu warga yang ingin dievakuasi, terutama lansia, balita, karena saya sempat melihat ada beberapa lansia yang sempat dievakuasi karena memang kondisi rumahnya sudah tergenang banjir. Kondisi ini menyebabkan banjir di tempat saya mengabarkan kurang lebih ada sekitar 110 cm atau sekitar 1 meter lebih, sementara di tempat terdalam ada sekitar 1,80 meter. Hal ini dampak dari luapan Kali Sabi serta adanya intensitas curah hujan yang menyebabkan banjir. Demikian, Ana Tialita. Oke, apakah artinya memang Pemkot setempat hanya menunggu banjir surut saja atau sudah ada penanganan khusus untuk kemudian menyedot air banjir atau seperti apa? Ya, Ana Tialita, di tempat saya mengabarkan atau tepatnya Villa Regency, memang ini merupakan tempat penanganan banjir di mana sudah ada 6 pompa air yang bekerja, yang memang pompa air ini pompa air yang memang sudah disiapkan, bukan pompa air portable, namun walaupun pompa air ini bekerja, masih belum bisa mengantisipasi luapan Kali Sabi yang memang debit airnya cukup tinggi. Namun sejauh ini memang pemerintah Kota Tangerang sudah memetakan daerah-daerah titik mana yang banjir, terutama saya mengabarkan, saya melihat ada petugas BPBD, petugas Dinas Sosial, serta Satpol PP yang membantu warga untuk baik itu mau dievakuasi ataupun ke tempat pengungsian. Dan sejauh ini saya memang belum mengetahui apakah pemerintah Kota Tangerang akan memberikan bantuan, namun jika semalam saya dapat mengabarkan, semalam saya sempat berada di daerah Candulan Petir Cipondoh yang mana saya bersama Forkominda itu mendatangi sebuah rumah pemotong. Ada Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang membantu warga untuk memeriksa kesehatannya. Samping itu juga ada petugas keamanan, pihak polisi dari Polres Kota Tangerang, Polsek Cipondoh. Samping itu juga ada Dinas Sosial. Dan mereka sudah menginventarisir ada berapa kepala keluarga yang terdampak, dan kemarin itu untuk di daerah Petir ada kurang lebih 350 kepala keluarga atau tepatnya kurang lebih ada 700 jiwa yang terdampak, dan mereka mengungsi di 3 tempat, yaitu ada di sebuah masjid, di rumah kerabat, serta di rumah pemotongan hewan. Di rumah pemotongan hewan karena memang bentuk kontur tanahnya lebih tinggi sehingga mereka untuk sementara mengungsi di situ. Dan untuk rumah pemotongan hewannya kebetulan memang tidak beroperasi sehingga pemerintah Kota Tangerang mempusatkan untuk di wilayah Petir Cipondoh itu bantuan rencananya akan dipasok di daerah atau di rumah pemotongan hewan. Demikian. Terima kasih. Laporan langsung Rusdi Muslim dari Jalan Villa Regency di Tangerang. Selamat kembali bertugas, hati-hati selalu. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda Breaking News TV One masih akan hadirkan informasi terkini di mana banjir tidak hanya merendam permukiman warga tapi juga ruas-ruas jalan di Jabodetabek. Sesaat lagi.
Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit lengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral. Walkfit makin pakai, makin sehat. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Rangkuman berbagai kabar terbaru. Kami juga akan mengupdate informasi langsung di sejumlah titik. Kita ke Jogja terlebih dahulu. Danita, ada informasi apa dari sana, silakan. Ragam berita hangat, peristiwa skala nasional maupun internasional. Presiden Prabowo Subianto membuka konferensi sains teknologi industri di ITB. Pemirsa, serangan Zionis Israel di kota Gaza terus berlanjut. Lebih dari 100 warga Gaza terbunuh. Kabar siang, live di TV One. Teddy adalah anak cerdas dan berprestasi. Kalau ia kecewa atas kekurangannya, ia akan mulai menyakiti dirinya, memukul-mukul kepalanya atau menampar pipinya. Pintar versus anak baik, lebih baik yang mana? Nggak cuma dari faktor lingkungan, tapi dari faktor sifat anaknya itu seperti apa sih? Karakter anak itu sangat mempengaruhi. Dan pola asuh orang tua pastinya juga beda. Oh ya, ternyata ada child grooming, sekarang serem-serem banget. Kita sebagai orang tua mau mendengar. Saksikan Dunia Kita dan Anak hanya di TV One. Hamparan alam yang luas, sungai panjang yang mengalir tenang. Udaranya tuh segar banget. Alam, budaya, dan kearifan lokal menyatu dalam cerita yang hidup. Menghadirkan perjalanan eksplorasi yang kaya arti dan makna. Benar-benar back to nature, boy. Ini alam banget. Jajago, jalan dan jajan go, menelusuri Kalimantan Tengah, hanya di TV One. Timah, salah satu mineral strategis bagi Indonesia. Bagaimana sebenarnya kiprah dari PT Timah ini? Kepala negara memerintahkan dua hal. Tata kelola pertimahan Indonesia harus diperbaiki untuk mencapai semaksimal mungkin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk Indonesia. Dan yang kedua, kedaulatan timah Indonesia harus direbut kembali. One on One, Jumat jam 8 malam di TV One. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta mengakibatkan sejumlah jalan terendam banjir. Salah satunya di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, di mana ketinggian banjir mencapai 50 cm. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 harus berhati-hati saat melintasi Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada hari ini. Ketinggian banjir mencapai 50 cm menyebabkan sejumlah pengendara motor nekat menerobos banjir dan akhirnya harus mengalami mati mesin. Sejumlah petugas PPSU dikerahkan untuk menangani banjir. Bahkan petugas pun dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas dan membantu pengendara yang mengalami mati mesin. Sementara itu, hujan deras disertai luapan Kali Cakung membuat Jalan Bintara Raya dan Perumahan Duta Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Pengendara motor yang memaksa melintasi banjir mengalami mogok mesin. Sementara pengendara roda 2 banyak yang mengambil sisi depan ruko yang tidak banjir. Bahkan,
Banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa memutar mencari jalan lain. Pemirsa, selain Jalan Bintara Raya yang terendam banjir, perumahan Duta Kranji juga terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Banjir merendam rumah dan toko warga yang berada di perumahan ini. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke wilayah Bekasi. Sudah ada rekan kami Kurnia Dwi Hapsari yang berada di Bintara Raya Bekasi. Selamat pagi Nia, kondisi terkini di sana silakan. Ya, Ana dan juga pemirsa, saat ini saya masih berada di Jalan Bintara Raya, Bekasi Barat, Kota Bekasi, di mana kondisinya pada pagi ini jika saya gambarkan bahwa saat ini hujan masih mengguyur wilayah ini dengan intensitas sedang, di mana kendaraan nampak sudah jarang yang melintasi Jalan Bintara Raya ini. Sementara itu kendaraan-kendaraan yang nekat melintas memang terpaksa mengalami mogok mesin ini. Di depan saya juga ada satu buah kendaraan truk yang nekat menerobos banjir dan akhirnya mengalami jeblos sehingga sampai dengan saat ini truk tersebut masih belum dievakuasi dan ditinggal saja begitu oleh pemiliknya. Kondisi di Jalan Bintara Raya Bekasi itu jalan menuju dari arah Kranji menuju wilayah Pondokopi Jakarta Timur maupun sebaliknya, ini akses jalannya memang terbilang terputus di mana ketinggian air pada pagi hari ini mencapai ketinggian 70 cm. Ini banyak ruko-ruko di sekitar Jalan Bintara Raya ini juga terpaksa harus tutup dan juga meskipun buka namun terbilang sepi karena akses warga menuju Jalan Bintara Raya ini terganggu. Bahkan di depan layar kaca Anda ada SPBU yang juga mengalami banjir akses di depannya sehingga kendaraan-kendaraan yang ingin mengisi BBM ini juga tidak bisa ataupun terganggu. Dan sementara itu, memang untuk akses jalan menuju Jalan Bintara Raya ini, kendaraan-kendaraan bisa memilih jalan lain untuk menuju wilayah jalan ke wilayah Jakarta Timur ataupun Pondokopi, yaitu bisa melintasi Jalan Igusti Ngurah Rai dan kemudian masuk ke jalan-jalan yang berada di jalan-jalan Bintara, baik Bintara 14, kemudian masuk ke dalam perkampungan untuk melanjutkan ke Jalan Bintara Raya lainnya yang tidak mengalami banjir. Ana dan juga pemirsa, meskipun akses warga terganggu, namun sebagian warga justru memanfaatkan banjir ini untuk mencari ikan. Di tempat saya mengabarkan saat ini, ada sekumpulan bapak-bapak ataupun sejumlah bapak-bapak ini yang memanfaatkan tempat arena banjir di Jalan Bintara Raya ini untuk mencari ikan. Ini bapak-bapak yang sedang menunggu untuk mencari ikan di area banjir Jalan Bintara Raya ini karena menurut mereka di depan sana merupakan di belakang sana pemancingan yang kemudian pemancingan sehingga mereka berharap dengan membawa jala ini memancing mereka bisa mendapati ikan. Ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu. Baik. Selamat pagi, Mbak. Rian. Sama teman-teman ini. Di Bintara, Mbak. Bintara ya, Pak. Ya, Anda dan juga pemirsa, ini salah satu warga yang pada pagi hari ini datang untuk mencari ikan. Diharapkan mereka pulang bisa membawa ikan untuk dikonsumsi. Demikian, Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Nia dari Bintara Raya di Kota Bekasi. Selanjutnya kami ajak Anda pemirsa menuju ke wilayah Jakarta Timur di Kampung Melayu. Sudah ada Brilian Syahera yang akan mengabarkan kondisi terkini. Brilian, silakan.
Baik Anda dan juga pemirsa, betul sekali beginilah kondisi dari Kampung Melayu yang ada di Jakarta Timur pada Jumat pagi ini, di mana untuk ketinggian genangan banjir sendiri ini masih ada di atas 1 meter atau lebih tepatnya di 125 cm, di mana memang kalau dari laporan warga setempat untuk banjir sendiri ini kemarin malam sempat surut, namun tadi pagi ini kemudian naik kembali menjadi kurang lebih 125 cm. Dan juga dapat dilihat melalui layar kaca Anda, juru kamera Trinugroho akan menunjukkan bahwa beginilah kalau kita melihat bahwa dari tempat saya mengabarkan untuk ketinggian air banjir sendiri ini masih ada di 20 cm, namun apabila kita beranjak menuju ke daerah pemukiman yang lebih dalam, ini ketinggian air ini mencapai 100 meter, maksud kami 100 cm dan sampai dengan 125 cm. Dan juga memang kalau dari laporan warga setempat memang dinyatakan tidak ada warga yang mengungsi, lebih tepatnya mereka ini hampir semuanya ini sudah menyiapkan hunian mereka, ini memiliki lantai 2 sehingga melakukan pengungsian secara mandiri. Dan juga memang dari informasi Camat Jatinegara yakni Endang Kartika menyatakan bahwa untuk banjir di daerah Kebonpala ini mencapai 32 kakak yang terdampak dari total ini kurang lebih 97 jiwa. Adapun juga memang kalau kita melihat bahwa daerah sini ini memang menjadi salah satu daerah yang menjadi langganan banjir. Dan juga untuk memberikan gambaran juga, saat ini saya sudah ditemani dengan salah satu warga dari RW 5, Bu Ella. Bu Ella? Dan juga kita yang nampaknya rumahnya ini juga cukup terdampak dari RW 5, begitu ya Bu ya? Oke, Bu Ella mungkin boleh dijelaskan Bu, ini kalau rumah sendiri sekarang bagaimana kondisinya, air genangannya sudah seberapa tinggi? Ada sepinggang Om. Sepinggang ya? Iya. Dan kalau kemarin kan sempat dinyatakan ini air sempat surut tapi tadi pagi naik lagi, ini mengganggu aktivitas atau bagaimana Bu? Iya, sangat mengganggu Om. Iya. Bagaimana Bu? Ya saya nggak bisa masak, semua saya ada di atas. Jadi saya di atas aja, nggak ngapa-ngapain aja Om. Bu, ini kan Ibu sendiri sudah tinggal ya di sini, tadi disebutkan dari tahun 60-an ya. Iya. Ini bagaimana Bu harapannya ketika melihat ini banjir menjadi langganan terus-terusan di sini, gimana Bu? Iya, harapannya sih kepengen diperbaiki gitu Om, supaya jangan terus-terusan banjir, tanggul. Cuma tetap saya nggak mau digusur Om. Berarti kalau dengan adanya tanggapan Bu, ini akan dipindahkan begitu direlokasi para warga, tanggapan Ibu Ella gimana? Saya nggak setuju Om, kalau buat saya, yang lainnya saya nggak tahu ya Om. Kalau buat saya aja, iya. Baik Bu Ella, semoga ini banjirnya lekas surut dan semoga hari ini juga tidak turun hujan lagi ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Baik Ana dan juga Pak Pemirsa, nampaknya ini para warga masih berharap begitu akan surut ya banjir di daerah Kampung Melayu ini, dan tadi dinyatakan juga oleh Camat dari Jatinegara bahwa nantinya untuk proses pendataan para warga yang ada di RT 4, 5, 7 dan juga 8 ini sudah selesai, dan untuk kedepannya ini akan dilakukan relokasi dan berharap juga ini nantinya tidak akan ada bencana banjir di sekitar daerah Kebonpala ini. Kembali ke Anda, Ana. Laporan langsung Brilian Syaheran dari Kampung Melayu. Sebelumnya juga ada Nia dari wilayah Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, hati-hati selalu. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Breaking News TV One hari ini. Artinya masih banyak banjir yang melanda beberapa wilayah, beberapa kawasan dan juga ruas jalan. Hati-hati selalu, sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa Inspirasi Pagi, senang sekali saya Yuni Keswandi kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Pagi. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa kesehatan anak merupakan fondasi